Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Apa kabar antum semuanya, murid-murid Al-Fatih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini ana akan menyampaikan kisah atau sirah tentang Nabi Musa alaihissalam beserta muridnya, yaitu Nabi Yusha alaihissalam. Nah, kisah ini menceritakan atau mengkisahkan tentang bagaimana perjalanan seorang Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Wah, Nabi Musa menuntut ilmu. Kok Nabi menuntut ilmu ya? Iya, karena walaupun seorang Nabi tetap mencari ilmu tuh harusnya wajib. Apalagi ini kisahnya diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi, surat ke-18, mulai dari ayat 60 sampai ayat 81. Di situ dikisahkan bagaimana Nabi Musa dan muridnya mencari seorang guru yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Adapun latar belakang mengapa Nabi Musa itu berguru atau mencari guru atau mencari ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bani Israel itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, keturunannya Nabi Yakub. Nah, ketika selesai khutbah, banyak Bani Israel itu yang menangis. Sangat pintar Nabi Musa berpidato ya, berkhutbah, menyentuh jiwa-jiwa mereka dan mereka dibuat menangis tentang bagaimana ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu orang yang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Allah Musa, ada enggak orang yang lebih pintar dari antum?" Nabi Musa spontan menjawab, "Tidak ada." Apakah ini kesombongan? Bukan, ini bukan kesombongan. Karena memang tingkat kepandaian manusia itu ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Ada orang soleh, ada para wali, ada nabi, dan kenabian itu adalah puncak tertinggi kecerdasan seseorang. Sebagaimana bertingkat-tingkat kecerdasan manusia, mulai dari TK atau PAUD, naik ketika selanjutnya kepandaian anak SD, kepandaian anak SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Jadi seperti itu. Jadi kepandaian manusia itu bertingkat, dan kepandaian paling tertinggi adalah emang kenabian. Karena kenabian itu puncak kecerdasan manusia. Kenapa? Karena langsung Allah yang mengajarkan. Bukan guru lagi, bukan ustadz lagi, Allah yang mengajarkan para nabi. Jadi wajar Nabi Musa ketika ditanya, "Ada gak orang lebih cerdas dari antum?" Nggak ada. Kenapa? Karena memang tingkat kepandaian, kecerdasan adalah puncaknya di para nabi. Karena para nabi yang mengajarkan langsung Allah, Ar-Rasyid, yang maha cerdas. Jadi bukan kesombongan ya. Jangan sampai kita salah paham. Nah, ketika itu Allah menegur bahwa sebenarnya ada yang pintar dari antum, juga ada di antara hamba-hamba kami. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mencari seseorang yang tempatnya itu berada di pertemuan antara dua lautan. Dan akhirnya Nabi Musa mengajak salah seorang muridnya yang bernama Yusha, atau dalam agama lain disebut Yosua bin Nun atau Yusha bin Nun alaihissalam. Berjalanlah mereka. Dimulai di surat Al-Kahfi ayat 60. Kalau bisa buka, bisa baca ya. Nah, ketika perjalanan itu sampai 80 ayat 81, itu menceritakan bagaimana Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir alaihissalam, yang Allah perintahkan untuk mencari ilmu. Walaupun sudah nabi tapi tetap mencari ilmu. Makanya kita harus semangat nih belajar. Kenapa? Karena Nabi Musa juga masih belajar, masih mencari ilmu. Ya. Nah, ketika perjalanan sampailah di dua lautan. Singkat cerita, sampai di pertemuan dua lautan, ketemulah. Sebelumnya ada lagi kisah-kisahnya, tapi nanti terlalu panjang ya, jadi langsung. Jadi ketemu sama Nabi Khidir, dan Nabi Musa berkata, "Boleh nggak anak mengambil ilmu dari yang Allah ajarkan kepada antum?" Kata Nabi Khidir, "Wah, antum nggak bakal sabar, mana?" Kata Nabi Khidir, "Antum nggak bakal sabar. Bagaimana antum bisa sabar dengan sesuatu hal yang nggak antum paham?" Tapi Nabi Musa membujuk terus.
Insya Allah ana sabar. Insya Allah ana sabar, ana nggak akan bermaksiat kepada antum. Ya udah, akhirnya mereka berjalan berdua. Jalan sampai di sebuah pantai. Nabi Khidir itu langsung menghancurkan sebuah perahu, melobangi, menghancurkan bagian perahu supaya hancur. Nabi Musa spontan bilang, kenapa dihancurin? Kenapa dihancurin? Antum mau menenggelamkan penumpangnya nanti. Kata Nabi Khidir, kan udah Nabi bilang tadi, antum gak akan sabar sama ana. Oh iya ya, maaf, afan, ana lupa. Jangan hukum ana ya, karena ana lupa. Kata Nabi Khidir, jangan bertanya sebelum ana menerangkan, ya. Jadi jangan nanya lagi sebelum ana menerangkan kepada antum. Iya. Nah, ini salah satu adab belajar apa? Adab belajar jangan bertanya sebelum guru menjelaskan sampai selesai. Ya, jadi ada sesi tanya jawab. Nah, ini jadi masuk ke adab belajar nih. Akhirnya mereka berjalan lagi berdua berjalan lagi. Sampailah di tempat anak-anak lagi pada bermain. Ya, anak-anak lagi pada bermain. Salah satu anak dipanggil sama Nabi Khidir alaihissalam. Dipanggil. Tiba-tiba anaknya itu dibunuh sama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa kaget dong. Hai, kenapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Maksudnya jiwa yang bersih itulah jiwa anak-anak yang dia belum berdosa. Kok dibunuh? Antum berbuat kemungkaran nih. Kata Nabi Khidir hanya menjawab singkat. Hanya merespon Nabi Musa singkat. Kan udah Nabi bilang, jangan bertanya sebelum ana menjelaskan. Oh iya, udah 2 kali nih. Ya Allah. Karena Nabi Musa merasa gak enak, Nabi Musa ngomong, ya udah deh kalau ana komen lagi, nggak usah temenin ana lagi. Antum udah cukup bersabar kok sama ana. Ya udah kalau ana komen lagi, ana janji deh kalau sekali lagi komen, ana nggak akan ikut sama antum. Ya udah, kemudian mereka berdua berjalan lagi tuh. Setelah berjalan, mereka berdua kelelahan kan, capek. Tiba di sebuah kampung, Nabi Khidir minta kepada penduduknya supaya menjamu mereka, supaya dijamu mereka tuh, dikasih makanan. Tapi penduduk situ di kampung itu pelit, nggak mau menjamu tamu. Nggak. Kami ngerima tamu. Akhirnya pergilah berdua dalam kondisi lelah, lapar. Nah, sebelum keluar dari kampung itu, mereka berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, melihat ada rumah yang hampir roboh. Lalu rumah itu dirapihin sama Nabi Khidir alaihissalam, dibetulin. Nabi Musa berpikir dalam hati, ini penduduk sini pelit-pelit, gak mau menjamu kita, kenapa kita berbuat baik ya? Akhirnya Nabi Musa ngomong lagi, antum bisa tuh ngambil upah dari situ. Maksudnya supaya dijamu makanan. Tadi kan penduduknya nggak mau ngasih makan nih, pelit, nggak mau menjamu tamu, nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih minum. Tiba-tiba antum ngerapihin rumah salah seorang di antara penduduk kampung ini. Ya udah, minta aja imbalan, minta gaji atau minta makanan lah. Kata Nabi Khidir apa? Ya udah, ini perpisahan antara antum dan ana. Udah, antum nggak bersabar kan? Yang udah kita janjiin, antum gak bersabar, maka ini perpisahan antara antum dan ana. Lalu Nabi Khidir mulai menjelaskan bahwa tadi dia ngancurin kapal karena di depan itu nanti akan ada raja yang suka merampas kapal-kapal orang miskin, nelayan, yang dia nyari uang dengan cara mencari ikan di laut. Perahunya diambil. Kalau perahunya diambil, mereka nggak bisa kerja lagi, nggak bisa nyari nafkah lagi, nggak bisa nyari rezeki. Makanya dibolongin aja. Supaya apa? Supaya rajanya nggak ngambil. Kalau dibolongin doang kan ongkos memperbaikinya lebih enteng dibanding beli kapal baru atau bikin kapal baru.
Jadi sengaja dibolongin biar kapalnya cacat atau rusak. Jadi rajanya nggak mau ngambil. Adapun yang kedua, anak itu anak bunuh. Kenapa? Karena anak itu nanti kedepannya akan khawatir membuat orang tuanya jadi kafir. Ya, padahal orang tuanya itu adalah seorang mukmin yang soleh. Jadi makanya kita bunuh. Dan mudah-mudahan nanti Allah mengganti dengan anak yang lebih baik, anak yang lebih taat, lebih lembut sama orang tuanya. Itu yang kedua, kenapa anak bunuh. Adapun yang ketiga, itu rumah yang anak perbaiki adalah milik anak yatim di desa itu. Ayahnya meninggal, dan di rumah itu ada peninggalan, ada harta peninggalan ayahnya. Kalau misalkan terbuka seperti itu, nanti khawatir diambil sama orang, dicuri. Makanya anak perbaiki. Itu rumah anak yatim, miskin. Jadi penduduk itu walaupun pelit, tapi di situ yang diperbaiki adalah rumah orang atau anak yatim. Jadi itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Khidir itu Allah kasih kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Bisa melihat masa depan. Nah, itu hanya dikasih sama Allah pada orang-orang yang Allah izinkan, sama para nabi ya, para nabi. Jadi Nabi Khidir itu Allah kasih kemampuan untuk melihat masa depan. Emang ada ya orang kayak begitu? Ada. Dan itu nggak bisa dipelajari ya. Itu pemberian karunia. Dan itu pemberian ya, karunia. Ya. Jadi ada yang Allah kasih kemampuan untuk melihat masa depan. Tapi orang yang punya kemampuan untuk melihat masa depan ini harus mempunyai adab atau etika, yaitu apa? Nggak boleh main bocor-bocorin tentang masa depan yang Allah udah kasih. Ya, jadi nggak boleh dibocorin. Dulu di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu pernah diceritakan bahwa ada seorang ulama bisa melihat masa depan. Wah, anak ini besok pagi dia mati. Sedih banget tuh ulama. Pas besoknya ternyata anak muda itu masih hidup. Wah, ulama itu bingung lah. Bukannya Allah kasih anak kemampuan untuk melihat masa depan ya, bahwa anak itu besok mati. Kok dia masih hidup sih? Akhirnya ditanya sama ulama tadi, "Hei antum, apa yang antum lakuin tadi malam?" "Lakuin apa?" "Ustaz, ya antum lakuin apa?" "Apaan sih tiba-tiba nanya begitu?" "Enggak, anak mau tahu antum ngapain tadi malam." "Tadi malam? Oh, anak tadi malam ada tamu datang. Malam-malam ada orang bertamu kelaparan, terus anak jamu, anak kasih makan, anak kasih minuman. Setelah kenyang dia pulang. Udah itu doang." "Emang ada apa, Ustaz?" "Kiai itu apa gitu." "Oh, boleh anak masuk ke rumah antum?" "Boleh, ada apa sih?" "Enggak, boleh anak masuk ke kamar antum?" Boleh, enggak ada apa." Ulama tadi ngeliat, meriksa kamarnya, dilihat kolong kamar tidurnya, ternyata ada ular kobra kaku. Dan ditanya, "Kenapa antum? Ngapain?" Dengan izin Allah kobra itu ngomong dengan izin Allah. Nggak tahu, tiba-tiba tadi malam anak pengen mematuk anak muda itu, tapi ternyata tiba-tiba badan anak kaku dan nggak bisa bergerak. Ya, yang bikin antum kaku itu udah sedekahnya anak muda tadi. "Pergi antum, keluar itu kobra itu keluar." Nah, ternyata sedekah bisa menghalangi datangnya balanya, bencana. Dulu juga itu kejadian di keluarga anak ada sama kayak begitu. Jadi pengen diserang kobra, tapi karena sedekah itu kehalang. Jadi nggak jadi. Ya, pelajaran yang bisa diambil pada kisah-kisah ini adalah pertama, adab dalam belajar. Ketika belajar sama seorang guru harus bersabar. Ketika susah, ketika bete, mungkin bosen, sabar. Nabi Musa diajarkan sabar sama Allah ketika bertemu sama Nabi Khidir alaihissalam. Dan kedua, jangan bertanya sebelum gurunya selesai menyampaikan. Atau jika ingin bertanya, izin. Ya, izin ingin bertanya. Jadi jangan bertanya sebelum dapat izin atau sebelum selesai penjelasan. Jadi kisah Nabi Musa ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam belajar itu harus semangat. Nabi Musa itu harus berjalan berkilo-kilometer ya, mencari seorang guru doang. Kita sekarang, antum sekarang mudah
belajar dengan virtual, ketemu sama ustadz dekat rumah, bertanya, nyari ilmu, itu gampang. Harusnya lebih semangat lagi. Kenapa? Karena jaminan orang yang menuntut ilmu itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 15 menit. Semoga apa-apa yang Anda sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung pada Allah dari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.